Hai teman-teman sekalian, perkenalkan saya Ibrahim Hanifan. Biasanya forum ini saya beri nama sebagai ruang diskusi untuk membahas suatu isu atau sudut pandang tertentu. Dan di kesempatan video kali ini, saya akan nemenin waktu santai teman-teman sambil sedikit berbagi cerita. Bagi makhluk sosial seperti kita, memandang langit malam yang sepi adalah sebuah kutukan. Itu kenapa? Orang-orang yang bisa menikmati dan nyaman dalam suatu kesunyian cenderung terkesan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mungkin salah satu alasan kenapa laki-laki lebih kuat secara emosional karena tidak semua perempuan mampu mengolah suatu pemikiran dengan lebih dari satu masalah sekaligus sendirian. Nah, seseorang yang terbiasa hidup dalam kesunyian cenderung lebih bisa peka atau mendengar terhadap sesuatu yang berbicara tanpa suara. Seperti halnya telinga, hati, dan pikiran mereka tidak mudah terdistraksi sebab banyaknya informasi yang datang dan tidak memberikan ruang jeda terhadap jiwa mereka untuk mengelola suatu energi tertentu. Pada umumnya, di zaman yang serba cepat, mudah, dan instan ini, manusia hampir tidak memiliki space untuk menikmati kesunyian itu sendiri. Seperti seseorang yang memulai harinya dari pertama dia bangun tidur langsung mengoperasikan HP, terus dia dipaksa untuk mengolah suatu informasi yang cepat, banyak, dan terus begitu. Akibatnya karena terlalu banyak informasi yang kita terima, yang kita konsumsi, kita cenderung sulit untuk menganggap serius suatu permasalahan, cenderung sulit untuk memanfaatkan waktu yang seharusnya bisa lebih efektif dan efisien dengan fokus yang maksimal. Dan kadang sebagai makhluk sosial kita hanya perlu sedikit improvisasi dan validasi bahwa kita itu nggak sendirian untuk memiliki power menghadapi apa yang sedang terjadi. Contohnya mungkin ada dari teman-teman yang waktu kecil pernah takut ke kamar mandi gitu. Akhirnya kita terpaksa membangunkan orang tua kita atau mungkin ibu yang ada di situ untuk nemenin kita ke kamar mandi. Terus satu momen ibu kita bilang kayak, ya udah sana ke kamar mandi, ibu liatin dari sini. Meskipun pada akhirnya kita jalan sendirian ke kamar mandi, dan sesekali perlu ngelihat ke belakang untuk memastikan ibu kita ada ngeliatin kita. Menjadi sebuah power kalau kita nggak sendirian. Itulah validasi bahwa kita adalah makhluk sosial yang cenderung lemah dan tidak bisa menghadapi sesuatu sendirian. Dan kebutuhan validasi itu juga masih ada sampai kita dewasa. Mungkin teman-teman ada yang nonton film Money Heist dari serial Netflix. Ada sebuah scene yang menarik buat saya. Ketika si Tokyo itu sebagai tokoh utama, dia cerita kepada pacarnya Rio waktu itu kalau ibunya memberikan sebuah pintu yang kapanpun si Tokyo itu mau ngebuka pintu ini, ibunya akan keluar dari pintu itu. Dan rules-nya bahwa si Tokyo hanya bisa ngebuka pintu itu satu kali. Sebagai manusia dengan ruang fantasi liarnya tersendiri, kadang saya juga melakukan itu. Kerap dalam beberapa situasi saya menggambar sebuah pintu dan saya percaya kalau saya buka pintu itu Tuhan akan keluar dari sana dan membantu permasalahan hidup saya. Tapi karena saya sadar bahwa saya hanya bisa ngebuka pintu itu sekali, saya selalu berpikir kalau bagaimana jika akan ada permasalahan yang jauh lebih besar dari yang saya hadapi saat ini untuk saya lewatin gitu. Dan kalau saya buka pintu itu saat ini, di permasalahan yang lebih rumit, saya tidak bisa punya kesempatan itu lagi. Jadi cenderung dalam setiap permasalahan saya selalu berpikir bahwa mungkin sebentar lagi.
sampai saat ini. Saat saya masih balita, mungkin waktu itu saya cukup lucu sampai saya sering diasuh oleh orang lain. Yang saya masih kenal itu ada seseorang dari Ambon. Dia merantau ke kampung halaman saya dan dia cukup kenal dekat dengan keluarga saya. Namanya Dede Ambon yang saya ingat. Saya sedang main dan lagi duduk-duduk aja di tangga masjid setelah sholat isya. Dengan cuaca yang cerah saat itu, ada banyak sekali ribuan bintang. Terus si Dede Ambon itu nunjuk ke salah satu bintang yang secara bentuk atau secara posisi bintang-bintang itu kan abstrak. Dia nunjuk ada 3 bintang yang tersusun rapih, yang berjajar dengan rapi gitu. Dan momen itu ya lewat gitu aja. Tepat 6 tahun yang lalu, saat saya sendiri sudah mulai berkelana, saya kaget. Di suatu malam dengan cuaca yang persis, saya ngelihat 3 bintang itu masih ada persis pada posisinya. Terus saya kayak mikir kayak, apakah bintang itu tidak bergerak dan mereka punya posisi yang begitu aja adanya. Akhirnya di situ saya mulai searching, ternyata ada. Nama bintangnya itu adalah bintang Orion. Dan ternyata 3 bintang ini punya nama. Namanya itu Anilam, Alnitak, Mintaka. Wow. Jujur saya nggak terlalu suka dengan namanya. Saya juga nggak kenal siapa yang ngasih nama. Cuman yang jelas orang itu lebih dulu mengetahui atau menemui bintang ini dan mengenali bintang ini. Seenggaknya itu menjadi validasi buat saya di saat-saat tertentu suatu malam. 3 bintang ini ada di posisinya dan ngeliatin saya dari kejauhan. Seperti dulu ibu saya ya ngeliatin saya saat saya harus jalan sendiri ke kamar mandi di tengah malam, sebagai validasi kalau saya nggak sendirian. Terus kalau misalnya ditanya kenapa nggak memberi validasi paling sederhana secara spiritual, kan ada Allah gitu. Ya alasannya karena saya manusia biasa yang kadang saya tidak cukup mampu mengandalkan keimanan untuk percaya terhadap zat yang tanpa objek itu.